Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Rahma, saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti. NIM saya 1872050063. Di sini saya mengerjakan tugas UAS saya dari dosen pengampu Bapak Karyadi SPDME dengan judul Perkembangan Pasar Modal di Indonesia dengan matkul Bank dan Lembaga Keuangan. Oke teman-teman, kita simak video selanjutnya ya. Oke, selanjutnya di sini ada gambaran umum pasar modal Indonesia. Yang pertama ada pengertian dan perkembangan pasar modal Indonesia. Yang kedua ada organisasi pasar modal Indonesia. Yang ketiga ada proses go public. Yang keempat ada sekuritas yang diperdagangkan di BIJ dan mekanisme perdagangannya ya teman-teman. Oke, selanjutnya pasar modal Indonesia atau disebut dengan PMI adalah secara umum dapat diartikan sebagai pasar yang memperjualbelikan produk berupa dana yang bersifat abstrak. Bursa efek adalah suatu sistem yang terorganisir dengan mekanisme resmi untuk mempertemukan penjual dan pembeli sekuritas secara langsung atau melalui wakil-wakilnya. Pasar modal bertujuan untuk menjembatani aliran dana dari pihak yang memiliki dana investor dengan pihak yang memerlukan dana atau perusahaan. Cakupan tujuan dan misi yang diemban para modal Indonesia bersifat lebih luas sesuai dengan idealisme bangsa Indonesia yang berusaha untuk menjalankan perekonomian yang berasaskan kekeluargaan. Oke, di sini selanjutnya ada pasar modal Indonesia. Ada 3 aspek mendasar yang ingin dicapai oleh PMI ini. Yang pertama, mempercepat proses perluasan partisipasi masyarakat dalam pemilikan saham-saham perusahaan. Yang kedua, pemerataan pendapatan masyarakat melalui memiliki saham. Yang ketiga, menggaraikan masyarakat dalam mengerahkan dan penghimpunan dana untuk digunakan secara produktif. Oke, di sini selanjutnya ada perkembangan PMI. Yang pertama ada perdagangan sekuritas dimulai dengan pendirian bursa di Batavia pada tanggal 14 Desember 1912. Yang kedua ada bursa efek di Indonesia resmi ditutup pada tanggal 10 Mei 1940, tetapi kemudian pada tanggal 23 Desember 1940 BFI ini di Jakarta Batavia sempat dibuka kembali. Yang ketiga, pasar modal mulai digiatkan kembali dengan dibukanya BEZ atau Bursa Efek Jakarta pada 3 Juni 1952. Nah, selanjutnya pada masa pemerintahan Orde Baru, pengaktifan kembali PMI dimulai dengan pembentukan Badan Pelaksana Pasar Modal atau disebut dengan BAPEPAM dan pembukaan pasar modal pada tanggal 10 Agustus 1977. Oke, selanjutnya ada perkembangan pasar modal Indonesia yaitu PMI. Nah, selanjutnya ini terlalu banyaknya campur tangan pemerintah masa itu pada tahun 1977 sampai 1988 menyebabkannya lambannya perkembangan PMI. Pemerintah mengeluarkan berbagai deregulasi seperti Pakdes 1987, Pakto 1988, Pakdes 1988 dan Paksep 1997 yang bertujuan untuk mengairahkan perdagangan bursa efek di Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan tujuan peningkatan kelancaran dan efisiensi perdagangan, BEJ mulai mengembangkan suatu sistem perdagangan yang dikenal dengan sistem scriptless trading atau sistem perdagangan tanpa warkat. Oke, selanjutnya di sini ada paket-paket kebijaksanaan. Paket kebijaksanaan Desember 1987, Pakdes 1987 berisi kebijakan yang menyederhanakan proses emisi sekuritas, membuka kesempatan yang lebih luas bagi investor asing, perkenalkan adanya saham atas tunjuk serta memberi kesempatan bagi perusahaan baru yang belum punya laba untuk mencari modal di Bursa Paralel Indonesia atau disebut dengan BPI. Paket Oktober 1998, Pakto 88 berisi tentang penetapan pajak yang sama bagi bunga deposito dan dividen saham sebesar 15%. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan daya tarik investasi di pasar modal. Oke, selanjutnya di sini paket lanjutannya ya, kebijaksanaan lanjutan. Yang ada paket Desember 1988, Pakdes 88 merupakan kebijakan pemerintah untuk memberikan kesempatan bagi swasta nasional untuk menyelenggarakan bursa swasta dan menetapkan sistem company list. Sistem tersebut akan membuat volume saham yang diperdagangkan di bursa efek menjadi lebih besar. Nah, paket September 1997 berisi tentang kebijakan pemerintahan untuk menghapus penentuan batas maksimum pembelian saham oleh investor asing kecuali bagi saham-saham perbankan, guna mendorong investor asing melakukan perdagangan di pasar modal Indonesia. Oke, di sini ada gambaran pergerakan IHSG periode Januari 1994 sampai Juli 1997 di sini ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, di sini ada penjelasan gambarnya nih yang sebelumnya di 3.1 ini. Pergerakan IHSG menjelang awal tahun 1990 cenderung mengalami kenaikan dan kemudian memasuki akhir 1990 pergerakan IHSG cenderung turun sampai mencapai titik di bawah 300 poin hingga awal tahun 1992. Nah, awal tahun 1994 adanya pelonggaran kebijakan moneter diiringi oleh kecenderungan peningkatan IHSG
di BEJ sampai mencapai titik di atas 600 poin. Nah, yang ketiga ada meningkatnya suku bunga pada pertengahan tahun 1994 dan muncul krisis Meksiko pada kisaran tahun 1994-1995 juga cukup berpengaruh pada kecenderungan penurunan IHSG di BEJ. Nah, peristiwa penyeburan kantor PDI 27 Juli 1996 juga pernah menyebabkan anjloknya IHSG di BEJ. Dari gambaran tersebut di atas lihat bahwa pergerakan IHSG di BEJ bisa terkait dengan berbagai isu-isu maupun peristiwa politis maupun ekonomi, meskipun banyak faktor lainnya selain faktor tersebut yang juga mempengaruhi pergerakan IHSG. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.